Selamat kembali di Era Entertainment, selamat kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-513. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-513 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham Baut, GoTo, PTBA, ADMR, Adaro, dan saham BBCA. Namun sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG hari ini kembali ditutup melemah, ya kemarin naik, ya kemarin membentuk upper shadow, hari ini dia beneran dibanting minus 1,2% di level 7.096, masih di atas level 7.000. Sebenarnya masih baik-baik saja, tapi tetap juga harus selalu waspada. Kalau kita perhatikan transaksi di bursa, ya total transaksi hari ini mencapai 15 triliun dengan formasi 234 saham bergerak naik, 300 saham turun, dan ada 162 saham yang bergerak stagnan. Kalau kita perhatikan juga di sini, teman-teman bisa perhatikan asing masih net buy di seluruh market senilai 396 miliar. Coba kita lihat juga pergerakan dari IHSG kita. Ini kita bisa buka juga menggunakan chart JCS, yang mana chart ini juga disponsori oleh Joran Fest, ya. Teman-teman juga bisa akses chartnya kalau memang mau akses. Nanti kita coba lihat, ya. Ini indeks kita setelah bergerak naik, ya, setelah bergerak naik, dan dia coba di sini untuk kuat bertahan, namun sayang ada di SPK atau support paling kuatnya di 7.122, sehingga ini juga jebol, maka ada peluang indeks kita menuju ke 6.990 sampai di sekitaran 7.031. Itu rentang dari indeks kita. Kalau kita coba buka dengan Fibo, ini mungkin kita bisa lihat nih peta-peta selanjutnya, penurunan dari IHSG itu sejauh mana lagi, ya dia akan coba turun. Ini yang kita bisa lihat. Kita coba tarik garis, dan kalau kita bisa perhatikan bersama, maka tadi di 7.030-an, ya 7.030-an dia akan koreksi di sini. Ini koreksi sehat seharusnya. Koreksi kurang sehat kalau dia mencapai di level 6.690. Jadi bagusnya dia koreksi ya mungkin sampai di 6932. Ya ini juga sudah bagus, kemudian dia bisa rally kembali. Semoga dia bisa kuat di 6932. Paling toleransi terakhir dia bisa di 6832. Ini mungkin menjadi toleransi terakhir. Jadi kalau bisa kuat bertahan tentu bagus buat indeks kita. Tapi kalau jebol dari 6832 ini jelek, dan dia akan mencoba untuk bearish nantinya. Kita langsung ke saham pertama, yaitu saham Baut, ya. Ini kita buka menggunakan sekali lagi Joran Fest Chart System. Ini cuman teman-teman bisa akses murah 40.000 per bulan atau hanya 2.000-an per hari, ya. Hanya 2.000-an per hari, dan nanti mungkin dalam bulan ini, akhir bulan ini mungkin atau awal bulan depan paling lambat kita akan menggratiskan chart ini dengan beberapa syarat tentunya. Tapi teman-teman tidak perlu lagi membayar, cukup melakukan beberapa tugas, teman-teman sudah bisa dapat akses secara gratis. Ya, teman-teman siapa yang setuju kalau aksesnya gratis? Karena ini mudah sekali, ya, pendaftarannya mudah. Teman-teman tidak perlu bayar lagi ke depannya, tinggal mengikuti langkah ini, teman-teman bisa dapat akses Joran Fest secara gratis. Bahkan teman-teman bisa dapat semua fitur Joran Fest juga secara gratis dengan beberapa syarat tertentu. Nanti akan saya umumkan secara resmi mungkin di akhir bulan ini atau paling lambat sekali di awal bulan depan. Semoga ini bisa segera terrealisasi. Ini kembali ada yang kemarin juga minta untuk direview, ya, karena sebelumnya juga dia meminta untuk mereview NTBK, hari ini Baut, dan dua-duanya ternyata sahamnya 50, ya, tidur. Sekali lagi kalau saham sudah tidur seperti ini, tidak ada lagi yang bisa kita harapkan selain kita menunggu dia naik dulu, dia kemudian coba konsolidasi, baru kita bisa melihat kekuatan atau keseriusan saham ini mau naik apa tidak. Jadi ada momentum tertentu, misalkan dia naik untuk tidur lagi. Ada yang beneran dia mau naik dan terus
naik lebih tinggi. Itu juga ada. Jadi ini yang harus coba kita perhatikan. Contoh kayak BP. BP itu naik, tidur, naik, tidur, naik, tidur, naik, tidur, dan akhirnya naik terus sampai hari ini di 109 kalau tidak salah. Apakah baut bisa seperti itu? Ya bisa-bisa saja. Sekarang kembali lagi. Kalau teman-teman niat awal itu trading, ya reason to buy-nya adalah trading, kemudian nyangkut dan sekarang 50 dan berharap dia naik, ya tentu itu pertama kesalahan sudah pasti kita yang buat. Mindset kita sudah salah bahwa niat kita awal trading, pada akhirnya kita jadi investor. Nah sekarang kita mau mencari kapan dia akan bangkit, kapan dia mau naik, dan bisa tidak sampai di harga beli saya. Itu kan yang pasti semua orang cari juga. Jadi di sini tetap kalau misalkan teman-teman yang mau atau baru mau membeli, tentu saya sarankan adalah menunggu sampai dia bangun, ya, dia bangkit dulu, kemudian dia konsolidasi, kita cari level retrace-nya, cari level terkuatnya, kemudian itu baru kita bisa entry. Tapi kalau dia masih coba bangun kemudian tidur lagi, jangan coba-coba. Bagi yang sudah nyangkut tinggi, mungkin kalau misalkan teman-teman punya modal banyak, ya sudah dilupakan aja. Itu biarkan dia nyangkut, cari saham baru lainnya, trading di saham lainnya, dan janganlah ulangi kesalahan yang sama. Tapi kalau mungkin modalnya pas-pasan, apalagi semua modal ada di sini, ya tentu kalau ada momentum, misalkan dia naik keluar dari 50 walaupun masih merugi, ya lebih bagus sih kita coba segera untuk cut untuk modal itu ada lagi dan kita bisa buat trading di saham lain. Itu sih mungkin saran. Kalau dari technical saat ini belum ada tanda-tanda baut ini mau naik dalam beberapa waktu ke depan. Kemudian setelah baut, ya, kita ada saham GoTo. Ini saham yang banyak dibincangkan. Ini skenario-nya luar biasa ketika kasus kemarin, ya, ketika yang katanya investasi Telkom rugi besar di GoTo. Berita ini begitu luar biasa, banyak tuduhan-tuduhan yang dikirimkan. Tiba-tiba GoTo terbang, bahkan melebihi harga beli mereka, harga beli Telkom. Ya, ini yang menjadi pertanyaan, apakah ini ada permainan market maker yang membuat biar semua berita itu akhirnya istilahnya apa ya, ditutupi, ya, istilahnya dibungkam dengan kenaikan harga ini. Bisa jadi karena berita itu ketika itu berita muncul tuh rame sekali, tapi ketika harga sudah naik seperti ini, semua sudah diam. Kenapa? Ya posisi floating profit pastinya. Kalau orang mau bilang, oh gue tuh dulu beli di average 260-an, sekarang harganya 170-an, sudah rugi 800 eman sekian. Ya sekarang kalau di 330 kan udah cuan banyak sekali juga. Nah tentu ini yang harus jadi APR kita, bahwa market itu bergerak sangat dinamis sekali. Nah kalau kita perhatikan di sini teman-teman bisa lihat bahwa support paling kuat dari GoTo saat ini adalah di level 308. Sedangkan closingnya di 330. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli, maka pastikan dia bisa turun dan dekat dengan 308 baru teman-teman ambil. Kemudian yang berikutnya adalah kalau ternyata jebol di bawah 308, jangan masuk. Jadi kita hanya akan entry kalau memang dia masih bisa kuat di 308, mungkin kita bisa buy 308 sampai dengan 312, cut loss di bawah level 300, dan target kenaikan kita menuju ke 442. Karena panel trend ini saham GoTo masih baru, masih belum bisa muncul, tidak teridentifikasi, ditandai dengan warna ungu di sini. Bunder flow di sini kemudian warnanya hijau dan merah. Ini artinya ada distribusi kuat, ya, tidak bagus. Kemudian foreign flow juga secara net buy ini masih ada, net buy tipis, tapi secara niat belinya sudah tidak ada, ya. Mereka sudah hajar kiri semua. Kemudian RSI divergent kemudian mulai menukik dan menguji level di 50. Ya ini harus kita tunggu, ya, tukikannya selesai, dia naik gini baru bagus. Tapi kalau dia masih menukik seperti ini kita harus coba ngerem dulu, coba sabar untuk menunggu momentum yang jauh lebih baik lagi. Setelah GoTo, kita punya saham berikutnya yang akan kita review adalah PTBA. Ini Bukit Asam juga sama, setelah informasi bagi dividen keluar. Nah, semua orang lihat yieldnya besar, banyak yang masih rebutan pengen beli. Tiba-tiba hari ini dia malah auto reject bawah di 4.310 atau turun 6,91%. Penurunan ini telah melewati SSR 1 di 4.418. Kemudian next adalah 4.017 yang menjadi area support bantuan dari PTBA.
dan terakhir dia akan menuju ke support paling kuat saat ini di 3830. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, tentu jauh lebih bagus seperti yang sudah saya bilang adalah menunggu sampai selesai dia boom date, X date, kemudian dia koreksi. Nah, itu teman-teman bisa memanfaatkan momentum tersebut. Mungkin saat ini sudah penurunan pertama, mungkin tunggu 2-3 kali penurunan lagi, teman-teman bisa kemudian mengoleksi kembali. Karena PTBA kita tahu bahwa kinerja yang dia tampilkan dengan membagikan dividen sebesar itu adalah kinerja di 2021, di mana waktu itu harga batu bara dunia mungkin masih $100-an. Namun di 2022 itu mencapai 300-an. Itu besar dan efeknya akan tercermin nanti mungkin di kuartal 3, di kuartal 4. Jadi di tahun depan itu masih ada ya, masih ada efek. Jadi manfaatkan momentum itu untuk kemudian menambah muatan lagi, tapi jangan di level saat ini. Walaupun memang masih ada peluang bisa naik, tapi eman ya, potensi upsize-nya itu tidak terlalu lebar. Jadi saran saya tetap masuk di sektor ini karena dia akan masih punya efek dari kenaikan harga batu bara yang beberapa bulan terakhir ini. Dan tentu cari momentum atau level terbaik untuk kita ambil. Jadi level terbaik di mana? Bisa di 3830 atau di 4015, 4000-an lah, 3830 sampai 4000. Itu bisa menjadi area beli buat teman-teman. Silakan dicicil buy. Kemudian teman-teman bisa atur strategi money management. Kira-kira kalau dia turun terus mau cut loss, kalau mau trading boleh, atau mau average down. Mungkin bagi yang mau kejar dividen lagi di tahun depan. Karena ketika dividen lagi di tahun depan, ada indikasi dia jauh lebih besar dan yieldnya lebih tinggi, sehingga membuat harga itu juga akan bisa bergerak lebih tinggi. Itu logika sederhana yang harus teman-teman bisa pakai di market ya. Jadi jangan sampai market itu menipu kita. Yang penting kita sudah pegang logikanya, bahwa kita tahu bahwa harga batu bara itu jauh lebih tinggi di tahun 2020, sehingga ada efek kenaikan yang juga lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, ini yang kita harus manfaatkan momentum. Ketika penurunan itu terjadi, justru itu momentum buat kita tambah. Justru momentum itu buat kita ambil, kita masuk. Kecuali nanti misalkan teman-teman lihat ini ke depan, kalau harga batu bara di bawah $100, nah itu baru sudah mulai wanti-wanti kita mulai keluar dari sektor ini. Tapi kalau selama masih di atas $100, sektor ini masih sangat-sangat menarik. Kalau dilihat dari panel trend, ini merah jelek. Vanderflow putihnya mulai menurun juga mulai jelek. Foreign ini masih baik. Ada HK dan juga ada net buy di sini. Kemudian dari RSI Divergent juga langsung menukik tajam, sehingga kita harus bersabar ya. Ini masih ada akumulasi tipis dari asing, tapi tentu kita harus menunggu level-level terbaik untuk entry di saham PTBA. Selanjutnya kita ada saham ADMR, Adaro Minerals, di mana saham ini juga sama ya, sektor komoditas rata-rata pada dibanting ya di sini. Ini kita bisa perhatikan, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ADMR ini ditutup melemah 0,93% di level 2130, sedangkan level amannya itu adalah di 2210 ya. Jadi level amannya ada di 2210. Ini kalau misalkan dia tidak mampu naik di atas 2210, tentu ini cukup rawan buat saham ADMR. Jadi kalau teman-teman yang ingin, sekali lagi yang ingin membeli, tentu jauh lebih bagus adalah menunggu dia breakout dari 2210. Selama dia tidak mampu breakout, maka lebih baik kita wait and see terlebih dahulu. Karena ada peluang kalau misalkan dia turun, teman-teman bisa perhatikan kalau kita pakai Fibo ADMR, kita bisa lihat sejauh mana saham ADMR ini bisa koreksi. Jadi ini yang bisa teman-teman pakai. Ini kalau kita lihat secara daily, ternyata dia masih belum kelihatan. Maka kita bisa coba dengan weekly ya. Kita tinggal buat Fibo ADMR weekly. Nah, dengan teman-teman punya seperti ini, teman-teman bisa lebih mudah ya, bisa lebih mudah dalam mencari informasi. Ya, ini karena datanya tidak tercapai, jadi dia tidak bisa ini ya, tidak bisa terbaca. Nah, ini kita lihat sekilas di sini. Ya, level terendah dia mungkin bisa sampai di 1800-an ya, 1800-an. Jadi hati-hati. Kalau memang mau membeli, tentu lebih baik adalah tunggu dia naik di atas 2210. Karena kalau tidak, dia akan turun ke 2030, setelah itu dia akan turun ke 1800-an. Jadi lebih baik hati-hati. Kemudian selanjutnya setelah
anaknya, sekarang kita coba ke induknya. Ini ke Adaronya. Nah, ini adalah saham Adaro. Dimana sebelum kita lanjutkan ke Adaro, bagi teman-teman yang mungkin mau cari tahu ini kira-kira bagaimana cara aksesnya, teman-teman bisa buka website kita di joranvest.com. Di sana ada banyak sekali informasi yang bisa teman-teman dapatkan. Dimana kalau teman-teman mau akses seluruh fitur kami, teman-teman bisa menggunakan paket yang paling nyaman sesuai dengan kantong teman-teman. Mulai dari 109.000 per bulan sampai dengan 89.000 per bulan jika ambil langsung yang 12 bulan di depan. Itu teman-teman bisa mendapatkan semua fasilitas di sini, artikel, webinar, layanan, analisa, termasuk dengan edukasi dan grup Discord premium. Tapi kalau teman-teman cuma mau akses chartnya saja, tinggal pilih layanan, pilih Joran Fast Chart System, tinggal scroll ke bawah, teman-teman bisa berlangganan hanya 40.000 per bulan. Dimana ke depannya, semoga bisa teman-teman doakan bersama di akhir bulan ini, paling lambat atau awal bulan depan, semua fitur di Joran Fast ini teman-teman bisa akses secara gratis. Jadi teman-teman tidak perlu bayar lagi, hanya mengikuti beberapa syarat saja, teman-teman sudah bisa akses semua ini secara gratis. Jadi semoga ini bisa terrealisasi dan teman-teman bisa selalu update ya dengan YouTube saya sehingga bisa dapat informasi di sini dan akan selalu saya bagikan. Tapi kalau tidak mau menunggu lama ya silakan bisa langsung berlangganan. Kita lanjut ke TKP di Adaro. Di sini Adaro juga sama, tutup melemah 1,7% dan Adaro saat ini juga di closing di 3460 dan 3460 ini merupakan support paling kuat saat ini buat Adaro dan ini cukup rawan. Ini kalau jebol, maka Adaro punya peluang besar akan menguji next support kuatnya di 3060. Jadi hati-hati betul, besok perhatikan betul, lihat betul. Kalau ternyata dia turun di bawah 3460 jangan beli. Tunggu saja di sekitaran 3060 sampai dengan 3100. Tapi kalau benar kuat di 3460 ya boleh masuk ya. Tapi kalau jebol lebih baik kita wait and see. Dari panel trend sebenarnya merah ke hijau ini sudah kelihatan hijau masih oke sebenarnya. Kemudian dari bandar flow kelihatan mulai ada penurunan ya, walaupun masih ada putih tapi daya beli dari atau bandarnya itu sudah mulai mengurangi porsi pembelian. Kemudian dari foreign ini juga jelek sebenarnya, ada net sell di Adaro, net sell asing di Adaro. Kemudian juga ada hajar kiri di saham ini oleh asing. Jadi sudah dijual, kemudian jualnya juga pakai hajar kiri. Ini cukup rawan. Kemudian RSI divergent di 61,2 sudah mulai menukik, tentu ini juga mulai jelek ya. Jadi terlalu waspada. Indikatornya sudah menunjukkan, 3 indikator ini sudah menunjukkan cukup jelek. Sehingga ada peluang besar dia akan beneran turun. Dan lebih bagus kita tunggu di sekitaran area support kuat berikutnya, yaitu di 3060 sampai dengan 3100. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-513 hari ini adalah saham Bank BCA. Di mana saham BCA ini ditutup melemah 1,97% di level 7450. Kalau misalkan kita perhatikan ya, kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa di sini dia punya level SPK di 7625. Sedangkan closing 7450. Artinya tadi dia berusaha untuk naik di atas level 7625 namun sayang tidak mampu, tidak bisa lewat. Sekarang akhirnya dia koreksi. Panel trend warna putih sudah mulai jelek. Bandar flow putihnya sudah mulai menipis sekali, sudah jelek. Foreign flow juga sudah net sell sudah dihaki hajar kiri juga jelek. RSI divergent sudah mulai menukik ke bawah juga sudah mulai jelek juga. Jadi 4 indikator ini juga tidak menunjukkan tandanya baik dan tentu ada peluang untuk BBCA bisa terus melanjutkan koreksi. Nah, kira-kira koreksinya ke berapa? Maka kita coba tarik pendek dari Fibonya ya, coba kita tarik pendek dari Fibonya. Kira-kira kita bisa lihat sejauh mana dia akan turun. Dan di sini next adalah dia akan menuju ke 7250. Jadi teman-teman harus selalu waspada, harus selalu hati-hati. Kalau memang ternyata dia tidak mampu naik lagi di atas 7625, tentu peluang besar buat BBCA untuk koreksi sampai ke 7250.
Oke, sekian dulu review saham part yang ke-513 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.